beserta teman-teman sekalian. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat perlindungan-Mu selama ini yang Kau berikan kepada kami. Semoga di Paskah ini kami penuh sukacita, kedamaian, sejahtera dalam hidup kami. Tuhan Yesus, berikanlah kesehatan buat kami semua dan perlindungan buat kami semua. Tuhan Yesus, jauhkanlah juga penyakit COVID-19 ini. Semoga penyakit COVID-19 ini bisa jauh dari kita. Semoga kita semua bisa belajar, bekerja dengan normal. Dan semoga kita diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sejahtera. Dadah. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Halo adik-adik, apa kabar semua? Luar biasa. Hari ini bertemu dengan kakak akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes 20 ayat 1 sampai 9. Nah, yang punya kitab suci boleh dibuka sama-sama ya. Kita baca bersama. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Yesus telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga terlebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi dia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu.
Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempatnya lain yang sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang terlebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, adik-adik, dari bacaan tadi kita ada membaca bahwa batu yang menutup kubur Tuhan Yesus itu lenyap, mungkin terguling ke samping. Nah, adik-adik, adakah yang pernah bertanya mengapa batu yang menutup kubur Tuhan Yesus itu lenyap, tidak ada? Tentunya Tuhan Yesus tidak butuh batu tersebut dipindahkan supaya dia bisa keluar. Lalu, mengapa batu itu terguling ke samping? Ada yang tahu jawabannya? Adik-adik terkasih, batu itu digulingkan di samping bukan supaya Tuhan Yesus bisa keluar, melainkan supaya murid-murid Yesus bisa masuk ke dalam kubur itu dan menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya bahwa Yesus benar-benar tidak ada di tempat itu, bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Jika dikaitkan dengan bacaan tadi, Tuhan Yesus mau supaya kita percaya kepadanya, sama seperti murid-murid yang lain yang percaya kepada Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan Yesus tidak ada lagi di kuburnya, tetapi Dia berkenan tinggal di hati kita jika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sudah 1 tahun lebih kita menghadapi pandemi corona ini. Sudah 1 tahun lebih kita jarang keluar rumah, kita jarang ke gereja, kita jarang ikut sekami. Namun demikian adik-adik, dengan di rumah saja kita masih tetap dapat membaca Alkitab, rajin berdoa, mengikuti misa live streaming atau sekami online, dan banyak hal positif yang dapat kita lakukan. Nah, tentunya masa prapaskah ini kita berpuasa dan berpantang. Kakak punya satu kisah nyata cerita tentang teman kakak sendiri. Dia sakit. Teman kakak ini kena COVID. Dia masuk rumah sakit, tubuhnya sangat lemah, menderita, putus asa, hilang harapan, stres, dan lain-lain. Tetapi kemudian karena banyak yang mendoakan dia, banyak yang mengajaknya membaca Alkitab, mendengarkan pujian-pujian, akhirnya dengan iman yang teguh dia bisa kuat dan bangkit kembali, seperti hidup baru dengan cara yang baru, ini normal. Teman kakak ini menjadi sembuh dengan penuh sukacita. Perayaan Paskah juga begitu. Nah, kita mulai hidup dengan baru, dengan cara yang baru, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan lama yang jelek. Tentunya dengan iman yang baru, berpengharapan yang kuat, serta melakukan kasih. Kasih tentunya terhadap Tuhan Yesus dan kasih terhadap sesama. Seperti pesan Prapaskah 2021 Paus Fransiskus, kita bertumbuh dalam iman yang teguh, berpengharapan yang hidup, dan kasih yang penuh daya. Semoga demikian. Amin. Hai adik-adik semuanya, sekarang kita akan beraktivitas ya. Dan karena ini adalah hari Paskah yang artinya hari kebangkitan Yesus, maka kreativitas akan kita buat juga kali ini akan menggambarkan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, untuk membuat kreativitas kita kali ini, kita membutuhkan beberapa macam alat dan bahan. Di sini kakak sudah ada menyediakan beberapa lembar kertas, ada pensil, ada sumpit, ada gunting, ada pensil warna atau spidol, ada lakban, ada double tip, dan ada tos cemilan. Nah, pertama kita
ambil selembar kertas, lalu kertas ini dilipat dua, dan di salah satu sisi kertas ini akan kita gambarkan gambar Yesus. Kita buat pola gambar Yesus. Setelah pola dibuat, lalu kita gunting. Di sini kita sudah menyediakan gambar Yesus yang sudah digunting. Setelah digunting, lalu kita warnai menggunakan pensil warna atau spidol. Di sini kakak juga sudah mewarnai gambar Yesus ini. Setelah diwarnai, kita sisihkan dulu. Selanjutnya, lembar kertas berikutnya, satu lembar kertas ini kita lipat menjadi 4 bagian. Dan di salah satu sisi juga kita akan gambarkan pola jubah Yesus. Setelah jubah Yesus ini digambar, lalu kita gunting. Di sini kakak sudah ada menyediakan gambar jubah Yesus yang sudah digunting. Setelah selesai digunting, jadinya akan seperti ini. Setelah selesai digunting, kita akan warnai. Di sini juga kakak sudah sediakan yang sudah diwarnai. Jadinya akan seperti ini. Setelah selesai diwarnai, disisihkan. Lembar kertas selanjutnya dilipat dua, lalu dibuat pola. Setelah dibuat pola seperti ini, lalu digunting. Dan di sini kakak juga sudah sediakan yang sudah digunting dan kakak sudah warnai. Setelah diwarnai, nanti akan dilipat dua dan kita akan pasangkan ke bagian leher jubah Yesus. Setelah selesai diwarnai, kita sisihkan lagi. Lembar selanjutnya, satu lembar kertas, lalu kita gambarkan pola. Pola ini, gambar seperti ini nanti akan kita pakai untuk menempel gambar Yesus. Setelah selesai dibuat pola, kita guntingkan. Nah, di sini kakak sudah gunting pola seperti ini. Dan setelah selesai digunting bagian samping-samping di sini, nanti kita akan beri warna. Dan di sini kakak juga sudah beri warna. Gambarnya seperti ini bagian samping-sampingnya. Setelah selesai kita sisihkan. Dan lembar selanjutnya kita akan gambarkan pola yang menyerupai kuburan Yesus. Nah, di sini kita sudah menggambarkan gambar kuburan Yesus, lalu kita sudah warnai. Dan ini adalah kuburan Yesus, dan karena Yesus sudah bangkit, berarti kuburan Yesus, penutup kuburan Yesus sudah terbuka dan berada di bagian samping dari kuburan Yesus. Kalau sudah, gambar ini kita tempelkan ke dos cemilan ini. Kita akan tempelkan. Ini nanti menjadi gambar kuburan Yesus. Jangan lupa bagian sisi bawah dos ini harus dilubang agar menggunakan tusuk sate ini nanti bisa dimasukkan di bagian lubang dos ini. Setelah selesai, lalu kita sisihkan. Nah, selanjutnya gambar Yesus tadi yang kita sudah gunting dan kita sudah warnai, kita akan tempelkan ke pola ini. Ini gambar Yesus dan kita akan masukkan ke dalam jubah Yesus. Setelah dimasukkan, gambarnya menjadi begini. Setelah begini, kita akan masukkan ke bagian leher Yesus. Dan jadilah seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita bisa tempelkan ke pola yang kita sudah buat tadi, ke pola yang ini. Untuk menempel ke sini, kita bisa menggunakan double clip.
bangkit dan akan kita tempelkan di bagian bawah dari gambar Yesus. Kita akan mengerjakan bangkit ini dengan pelan. Selanjutnya kita akan memasukkan gambar ini ke bagian dalam dos yang sudah kita tempelkan dengan gambar kubur Yesus. Untuk menggambarkan Tuhan Yesus bangkit, ke gambar ini kita akan dorong perlahan-lahan ke atas. Kreativitas kita kali ini menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus bangkit. Bagaimana adik-adik gambarnya sangat sederhana dengan menggunakan alat yang lain yang sangat sederhana juga. Warna pada gambar ini, jika adik-adik melihat ada gambar Yesus lain dengan menggunakan warna lain juga, adik-adik juga boleh mengkreasikan sesuai dengan warna yang adik-adik inginkan. Bagaimana adik-adik? Gampang kan cara buatnya? Silakan mencoba adik-adik di rumah. Terima kasih. Nah, adik-adik, tidak terasa ya, kita telah sampai pada akhir pendampingan kita. Tadi kita sudah menyanyi bersama, berdoa bersama, mendengarkan firman dan mengerjakan kreativitas bersama. Semoga kita semua karena pengorbanannya di kayu salib dan kebangkitan Tuhan Yesus membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang baru, tidak nakal, dengar-dengaran, dan bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Nah, sekarang saatnya kita menutup pendampingan pada hari ini. Aku tetap ingatkan kepada adik-adik, jangan lupa tetap memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa adik-adik di pendampingan berikutnya. Salam misioner. Iman, harapan, dan kasih pada kegiatan sehari-hari. Ini doa dan permohonan kami oleh Yesus Kristus, anak Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Nah, adik-adik, sekarang mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bersiap. Tuhan sertamu, kita sekalian, adik-adik sekalian yang ada di rumah, dan juga keluarga serta orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Joy for the joy.
faith for the Papa faith? Who gives the hope for the hope? Who gives the love for the love? Who gives the joy for the joy?